Kalau alasan utama perceraian itu apa sih? Kalau alasan Kalau PRG bilang ini ada gugatan. Hening. Namun syarat ketegangan. Itulah agaknya suasana yang menyelimuti Pengadilan Agama Bandung Rabu 17 Desember 2025 ini. Atau setelah digelarnya sidang perdana perceraian mantan orang nomor 1 di kota tersebut. Siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, RK, sapaan akrabnya. Seperti kita ketahui bersama, dikabarkan telah digugat cerai oleh sang istri. Dan hari ini menjadi titik awal. Apakah rumah tangga yang telah dibina hampir 3 dekade masih memiliki ruang untuk dipertahankan atau justru akan berakhir di meja hijau? Lantas, bagaimana jalannya sidang cerai perdana hari ini? Apa saja yang menjadi pokok pembahasan dalam agenda mediasi? Dan benarkah dari proses awal ini terlihat keteguhan sikap Atalia dalam mengambil langkah hukum terhadap rumah tangganya dengan Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait kabar mengejutkan yang tengah menjadi perhatian publik saat ini, datang dari Pengadilan Agama Bandung. Pada hari ini Rabu, 17 Desember 2025. Sidang perceraian perdana antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil memang telah resmi dilangsungkan, yang intinya berfokus proses mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak, seperti ketentuan hukum yang mewajibkan upaya perdamaian sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya. Sidang ini juga seperti diketahui menjadi langkah awal secara hukum atas gugatan cerai yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Atalia Praratya. Dan diduga sebagai respon darinya menyusul berbagai dinamika rumah tangganya yang belakangan menjadi sorotan publik. Dan di momen kali ini tak tampak sosok Atalia maupun sang suami Ridwan Kamil hadir karena hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. untuk persiapan sidang hari ini tentunya sudah kita siapkan matang. Antrian dari sidang minggu lalu ya. nomor 3 atas nama Satulia Yuliawati. Hari ini kita akan dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya, karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat, jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja, semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Kalau harta gono gini itu kayaknya lebih jauh lagi ya. Kita lagi fokus dulu terkait gugat cerainya dulu. Kalau misalnya sudah itu selesai, nanti kita pikirkan di dalam. Kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja ya. Makasih ya. Paling gitu dulu aja ya. Makasih ya. Makasih, Bang. Dan masih melanjutkan sidang perdana dengan agenda mediasi tersebut. Seperti biasa, di momen ini semua proses dilakukan secara tertutup. Pihak-pihak yang berkompeten seperti biasa didudukan dalam satu meja dengan didampingi kuasa hukum dan hakim mediator yang telah ditunjuk untuk memediasi. Lantas, usai persidangan, apa yang disampaikan oleh pihak Atalia ataupun kuasa hukumnya? Bagaimana pihaknya menilai jalannya mediasi kali ini? Benarkah dengan diadakannya mediasi malah membuat dirinya semakin yakin dan teguh untuk berpisah dengan Ridwan Kamil?
Nanti disepakati dulu bersama. Soalnya kan harus nyocokin waktu juga sama prinsipal. Artinya prinsipal akan harus hadir di mediasi? Iya, prinsipal akan hadir di mediasi. Bang. Sementara itu, sampai saat ini memang tidak dapat dipastikan apa yang menjadi alasan Atalia melayangkan gugatan cerainya terhadap sang suami. Namun, yang paling memungkinkan adalah pihak Atalia yang akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengambil sikap perihal dugaan adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangganya bersama sang suami. RK, seperti santer diberitakan juga, diduga memiliki hubungan terlarang dengan Lisa Mariana. Lantas, seperti ini pula saat Atalia atau pihak Atalia akhirnya berbicara mengenai alasannya menggugat cerai Ridwan Kamil. Dan kabar yang beredar mengenai wanita yang akrab dipanggil ibu cinta tersebut, yang kabarnya sudah tidak tahan lagi untuk diam. Perceraian itu apa sih? Kalau alasan kita tidak bisa menjawab karena itu kan udah menjadi materi gugatan dan sebagaimana diatur dalam undang-undang itu tidak bisa dipublis. Berarti atau ini LM udah merencanakan lebih jauh untuk perceraian ini berarti? Kalau itu sih lebih masuk ke materi gugatan juga ya. Setali tiga uang dengan buka suaranya Atalia atau pihak Atalia. Sikap pihak Ridwan Kamil dalam hal ini juga sempat menjadi sorotan. Sang kuasa hukum, selain soal ketidakhadiran kliennya, juga sempat angkat bicara mengenai tanggapan darinya, mengenai sikap Atalia di ruang sidang tadi. Lantas, benarkah Atalia Teguh tetap ingin bercerai dari Ridwan Kamil? Dan lalu, seperti apa pula respon pihak Ridwan Kamil melihat keteguhan Atalia untuk tetap bercerai darinya? Pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi, itu saja. Beliau 2 hari yang lalu ya, jadi sudah dalam kondisi yang sangat tenang dan baik, nggak ada masalah. Tapi berharap buat Atalia cabut laporan dari Pak RK sendiri, Bu? Oh, kalau Pak RK bilang ini ada gugatan, tolong ya sebagaimana layaknya penasihat hukum lah, kita kita sampaikan hukum acaranya, pengadilan ini seperti apa, pengadilan agama, perceraian itu seperti apa. Heboh sidang perdana perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Sebelumnya juga sempat viral unggahan anniversary pernikahan mereka yang ke-28 tahun di tahun 2024 kemarin. Seperti apa bentuk kebahagiaan mereka saat itu? Ataukah di hari tersebut sudah mulai terasa adanya sesuatu yang mulai terjadi di pernikahan mereka? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kembali ke tahun 2024 lalu, atau di masa ketika prahara rumah tangga ini belum mencuat ke ruang publik seperti sekarang. Atalia Praratya melalui akun Instagram pribadinya sempat membagikan sebuah unggahan yang menggambarkan kehangatan dan rasa syukur atas perjalanan pernikahan mereka yang telah memasuki usia 28 tahun. Dalam unggahannya itu, Atalia juga menuliskan kalimat penuh makna tentang terima kasih atas kebersamaan panjang, tentang suka dan duka yang dilalui bersama, serta harapan agar keduanya tetap siap menghadapi masa depan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unggahan tersebut pun ditutup dengan doa agar kebersamaan yang telah terjalin selalu berada dalam lindungan dan keberkahan. Sementara RK juga membagikan unggahan bernada serupa. Dalam tulisannya, ia menyebut tanggal 7 Desember 2024 sebagai hari istimewa.
bukan hanya karena momen pernikahan yang ia saksikan, tetapi juga karena genap 28 tahun perjalanan rumah tangganya bersama Atalia Praratia. Ia menuliskan tentang perjalanan panjang dalam suka dan duka yang dilalui bersama, serta doa agar setiap keluarga yang telah berumah tangga senantiasa diberi kebahagiaan lahir dan batin. Unggahan-unggahan inilah yang kini kembali menjadi sorotan publik. Apalagi seiring pernyataan Kang Emil yang sempat mengatakan bahwa semua orang berhak bahagia. Seperti ini penuturannya dan unggahan mereka saat itu. Dan yang penting akhirnya semua orang berhak bahagia. Itu doa saya. Sementara itu, bergeser sedikit dari postingan keduanya di tahun 2024 lalu. Memang seolah tidak ada yang menyangka pasangan yang dikenal harmonis ini bisa berubah 180 derajat seperti sekarang. Selain warganet, banyak pula tetangga hingga ketua RT di kediaman Bu Cinta yang saat diwawancarai oleh tim intens investigasi mengaku kaget dan menyayangkan hal ini bisa terjadi. Semua seolah tak menduga Atalia akan menempuh langkah tersebut, yaitu menggugat cerai suami yang sudah memberikannya 3 orang anak tersebut. Maka, seperti inilah penelusuran tim intens investigasi ke kediaman Ridwan Kamil dan juga kediaman Atalia alias Bu Cinta yang kabarnya diduga sudah tak lagi tinggal serumah di Bandung, Jawa Barat kemarin. Dan seperti inilah tanggapan dan komentar tetangga sekitar tempat tinggal Atalia dan Ridwan Kamil. Kalau saya ya sebagai warga Jawa Barat cukup kaget lah, karena selama ini kan yang dilihat dari Ibu Atalia dan Pak RK itu kan cukup harmonis. Makanya sangat disayangkan lah kalau sampai terjadi. Kasihan anak-anaknya itu. Ya saya sebagai warga Bandung, warga Jawa Barat, mudah-mudahan lah beliau-beliau ini bisa rujuk kembali dengan melihat anak-anaknya, dengan karirnya. Ya kalau naik turun terkait dengan yang lain-lain kan itu kehidupan ya. Kami warga Bandung hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan rujuk kembali, rukun kembali, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggak tahu juga ya, baru lihat tadi sih ada beritanya gitu. Nah, emang setelah itu kan nggak ngikutin juga seperti apa. Apalagi kalau udah cerai kan ke ranah pribadi gitu ya deh. Jadi nggak bisa terlalu banyak ikut campur, nggak tahu juga seperti apa infonya. Nah kalau terkait itu kan saya nggak tahu ya. Yang saya tahu itu kan ada seliweran tuh di media-media sosial tuh bahwa udah mendaftarkan untuk gugatan cerai itu. Kalau yang pisah ranjangnya kita nggak tahu tuh, makanya cukup kaget gitu. Mungkin kalau kita tahu pisah ranjangnya dari dulu ya nggak terlalu kaget. Kalau sekarang kan kaget ya, tiba-tiba gugatan cerai gitu. Sangat disayangkan lah kita sebagai warga Jawa Barat ya. Iya, makanya kan saya bilang sangat disayangkan. Mereka ini kan figur Jawa Barat ya, yang keharmonisan rumah tangganya mungkin dinilai cukup baik ya di warga Jawa Barat. Nah sekarang tiba-tiba seperti ini ya kita sayangkan gitu. Sementara itu pemirsa, kembali mengulang momen sebelumnya atau kuasa hukum RK sempat menyampaikan bahwa kehadiran Lisa Mariana merusak biduk rumah tangga kliennya. Seperti apa kata Muslim Jaya Butar-Butar saat itu? Benarkah di sisi lain Ridwan Kamil juga mengaku lega usai keluar hasil tes DNA antara dirnya dan putri dari Lisa Mariana, yaitu CA. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, sebelumnya diketahui sempat mengungkapkan bahwa rumah tangga kliennya rusak karena tuduhan dan pengakuan Lisa Mariana bahwa anak yang dilahirkannya merupakan darah daging Ridwan Kamil. Ridwan Kamil yang sebelumnya bersedia untuk restoratif justice dalam menghadapi pengakuan Lisa Mariana, kemudian justru menolaknya. Ia ingin agar proses hukum atas Lisa Mariana di Mabes Polri terus dilanjutkan. Tujuannya agar kasus tersebut mendapat kepastian hukum dan Lisa Mariana mendapat efek jera dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Lebih lanjut, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, dugaan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana ini telah berdampak negatif terhadap rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Diungkapkannya bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia jadi rusak akibat isu negatif yang dibuat Lisa Mariana, dan hal itu sangat merugikan pihak Ridwan Kamil. Selain nama baik Ridwan Kamil hancur, rumah tangga pun mengalami guncangan hebat, bahkan sampai rusak. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menutup pintu damai dengan Lisa Mariana. Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Itu yang paling penting. Apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Ada tes DNA, hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum, dan memang harus ada efek jera karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Di sisi lain, juga mengulang momen sebelumnya. Ridwan Kamil sempat mengaku lega usai hasil tes DNA dirinya dan putri dari Lisa Mariana, yaitu CA. Dari hasil tes DNA dinyatakan tidak identik antara DNA-nya dan DNA CA, anak Lisa Mariana. Maka dari itu, menurut Ridwan Kamil, tudingan Lisa Mariana selama ini telah terbukti merupakan suatu fitnah besar yang berhasil ditepis secara ilmiah melalui hasil tes DNA, di mana hasilnya adalah resmi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Dan tes DNA ini diambil sebagai langkah penyelesaian atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.